adalah tempat kami bank sampah Panulisan. Seperti kita ketahui akhir-akhir ini tentang pengelolaan sampah, yang kita ketahui ada dua, sampah organik dan anorganik. Kami di sini lebih fokus kepada pengelolaan sampah organik, terutama sampah organik dapur atau sampah domestik keluarga. Adapun upaya kami di sini melalui budidaya BSF atau maggot, dan kami akan paparkan beberapa langkah-langkah pengelolaan sampah organik ini melalui budidaya maggot. Dan inilah salah satu contoh sampah yang dari dapur atau dari rumah makan. Namun perlu kita ketahui bahwa masyarakat pada umumnya belum secara sungguh-sungguh memilah sampah dari tempat dari sumbernya. Makanya kami mengambil sampah ini dalam bentuk masih campuran tapi lebih didominasi oleh sampah organik. Inilah contoh sampah yang tadi kita olah. Ini menjadi dengan maggot atau bladung lah bahasa ini. Itu sampah yang tadi kita ambil langsung diurai atau dikonsumsi oleh maggot. Ini kita ada beberapa tempat untuk penguraian. 1, 2, 3, 4. Kalau saja kita mengelola satu box ini sekitar 1 atau 2 kilo, artinya minimal sekitar 8 atau sampai 10 kilo per hari kita dapat selesaikan ini. Ini tahap konsumsi sampah. Jadi ini setelah tahap berikutnya kita akan mengambil bagian. Jadi ada yang bisa kita konsumsi sebagai fresh maggot untuk konsumsi pakan ternak, dan untuk proses lanjutan untuk kita mendapat pupa lagi. Untuk yang dapat jadi pupa, kita ada tempat, nanti ada bagian-bagian yang nanti kalau yang sudah akan menjadi pupa, dia akan dengan sendirinya migrasi, berpindah tempat. Artinya yang sudah menjelang umur sekitar 20 atau 21 hari, dia akan memisahkan diri dengan sendirinya. Ini akan dengan sendirinya dia memisahkan diri ke sini untuk siap menjadi BSF. Dan contohnya kami ada beberapa contoh. Inilah pupa hasil pemisahan migrasi yang siap untuk menjadi lalat. Nah, ini contoh lalatnya jinak ya. Ini kita simpan di tempat gelap. Ini karena pada dasarnya mereka senang di tempat yang gelap. Nanti dia akan sekitar seminggu dia akan berubah menjadi lalat BSF. Kita tutup. Nanti ini ada celah. Dia akan terbang ke sini. Perlahan-lahan nih udah ada satu ya. Itu. Dan nanti lalat ini akan berkembang banyak seperti ini. Ini. Berkembang setelah menginjak umur ini sekitar proses dari pupa ke lalat itu kurang lebih 15 hari. Ini ada grafik. Jadi dari lalat BSF nanti dia akan kawin. Inilah ruang kawin. Kami ada 3 ruang kawin, dan ada media untuk penyimpanan telurnya. Mereka akan bertelur di media kardus ini. Di dalam kami siapkan kardus, di bawah itu nanti ada nanti telur akan disimpan di celah ini. Telur. Jadi tahapannya kawin, telurnya kita ambil dan ditetaskan di sini. Ini bagian dari penetasan. Ini. Dalam proses penetasan, media penetasan itu menggunakan dedak, bisa ampas atau bisa juga ampas tahu. Ini untuk media penetasan telur. Sesekali disemprot air untuk menjaga kelembaban. Setelah penetasan, hari berikutnya sekitar minggu berikutnya
kita akan ada media untuk larva, artinya bayi. Itu jadi hasil penetasan ada istilahnya larva atau bayi maggot di sini yang sekitar 10 hari. Ini udah bisa mulai konsumsi sampah tapi yang halus. Setelah larva ini nanti juga siklusnya akan kembali lagi ke pupa, ke ini, dan nanti siklusnya bayi langsung lagi ke sini. Inilah siklus dari, saya ulangi lagi, dari maggot ke pupa, pupa ke sini, masuk sini. Setelah ini kawin bertelur. Setelah bertelur menetas larva, terus maggot. Begitulah siklus pengelolaan sampah dalam bentuk ini. Dan terakhir sisa penyaringan. Ini akan menjadi serasa atau sampah organik yang bisa kita padukan dalam proses fermentasi selanjutnya di rumah kompos. Itulah siklus dari pemanfaatan pengelolaan sampah di tempat kami. Semoga bisa jadi inspirasi bagi rekan-rekan yang ingin mengelola sampah. Dan ini, tempat ini cukup insya Allah nyaman dan bersih dan tidak berbau. Itulah yang bisa paparkan tentang pengelolaan sampah dengan BSF atau dengan maggot. Itulah pesan-pesan dari kami, dan nanti selanjutnya kita akan kasih contoh hasil dari maggot yang di open. Ini namanya ebi maggot ya, atau maggot kering yang langsung ini hasil dari siklus pengelolaan maggot. Jadi ada bisa fresh maggot, ada maggot kering, ada tepung, dan bisa juga nanti jadi pelet untuk pakan ikan ternak. Barangkali bisa dilihat nanti kita aplikasikan. Ini bisa diaplikasikan langsung di kolam ikan sederhana atau kolam ikan kecil yang kita punya, biasanya akuarium, atau yang ternak burung juga bisa lanjut ke tempat ikan, kita kasih ikan. Sekian paparan kami tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan maggot atau BSF. Dan selanjutnya kita akan melihat aplikasi yang sangat sederhana di lingkungan kita. Hasil dari pengelolaan maggot bisa diaplikasikan untuk pakan ikan. Terima kasih ya. Dan inilah salah satu manfaat dari pengelolaan sampah melalui maggot. Salah satunya kita bisa memanfaatkan ebi maggot ini menjadi pakan ikan. Ya, ini untuk pakan ikan. Jadi dalam skala rumah tangga atau skala kecil ini bisa diterapkan bagi bapak-bapak atau rekan-rekan yang punya ayam atau ikan. Jangan khawatir, ini contoh yang kami lakukan sehari-hari. Inilah contoh yang sangat sederhana. Jadi mengelola sampah itu siklusnya akan ada di tempat kita masing-masing. Dan bagi bapak-bapak yang punya ternak skala lebih besar, ke kolam, ke empang, itu akan lebih bermanfaat lagi. Itulah pesan-pesan dari kami tentang pengelolaan sampah dengan BSF atau maggot. Insya Allah bisa lebih bermanfaat bagi kita semua dan bagi lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.